warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji kinerja mahasiswa PPG dalam Jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama RI LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Khairun Niam SPDI. Saya guru mapel fikih di Madrasah Sanawiyah Misbahul Ulum Pasucian Tranggil, Pati, Jawa Tengah. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam Jabatan Kementerian Agama RI Batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan nomor induk mahasiswa 24712500567. Nomor UKG 7726660031061. Pada hari ini, Sabtu tanggal 10 Mei 2025, saya melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi ketentuan makanan dan minuman halal, mata pelajaran fikih kelas 8 semester 2. Terima kasih, mohon arahan dan bimbingannya dan selamat menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Sehat? Alhamdulillah sehat. Untuk pembelajaran ini sebelum pembelajaran dimulai, absennya jadi absen mas ya? Boleh ya masuk semua ya? Ya, alhamdulillah ada yang izin. Dan sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kerapinan dan kerajinan dan kebersihan kelas dicek dulu. Ini bajunya tolong dimasukkan, masuk yang belum dimasukkan silakan kembali dilihat dulu kebersihannya, minumannya. Dan ya Mas Aik, bajunya dimasukkan biar tertib, cakep. Selanjutnya, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita sama-sama berdoa agar pada hari ini kita dikasih kemudahan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada berdoa nanti dipimpin oleh teman kita di kelas Saudara Dimas. Silakan teman-teman, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah. Kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin Saudari Rata. Kepadanya waktu dipersilakan. Ayolah. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Hiduplah Indonesia Raya. Berjalan dengan baik, semoga kita memiliki nasionalisme yang tinggi agar hidup di negara kita menjadi aman, kita bekerja aman, kita beribadah aman dengan keamanan negara. Selanjutnya nanti kita akan membahas ketentuan makanan dan minuman yang halal.
Apakah sekalian sudah tahu apa itu? Kenapa harus dibahas dalam pelajaran fikih ini minuman dan makanan dan minuman yang halal? Apakah tertarik? Tertarik tidak? Ketentuan makanan dan minuman yang halal. Kenapa harus dibahas makanan dan minuman yang halal? Sebab apa yang kita makan, apa yang kita minum itu nanti berpengaruh sekali kepada kehidupan kita selanjutnya, baik kesehatan, ibadah, bahkan pertanggungjawaban nanti kita di akhirat. Tujuan pembelajaran ini adalah peserta didik dapat membiasakan mengkonsumsi makanan yang halal. Jadi tujuannya agar kalian itu bisa atau membiasakan makan makanan atau minuman yang halal. Jadi tujuannya itu di situ biar kalian tahu makannya, biar hati-hati. Yang pertama demi kesehatan, yang kedua demi ibadah, yang ketiga agar kita selamat di dunia bahkan di akhirat. Di akhir-akhir ini banyak anak-anak kecil yang sudah terkena penyakit-penyakit yang aneh-aneh. Itu semua karena disebabkan oleh adanya makanan yang tidak halal ataupun halal tapi tidak thayyib. Ada kata-kata halalan thayyiban. Jadi ada makanan yang boleh dimakan tapi tidak baik, yang ada makanan yang boleh dimakan tapi baik. Apakah kalian sudah tahu apa itu makanan halal dan minuman halal, dan apa makanan halal dan minuman haram? Apakah kalian sudah tahu membedakannya? Oke, setelah itu kita hari ini akan membahas makanan dan minuman halal. Sebelumnya saya akan membagikan LKPD kepada kalian untuk dibaca-baca ya. Dipelajari dan paham apa itu makanan yang halal dan minuman yang haram. Makanan halal ada dua, makanan halal dari darat dan ada makanan halal dari air. Makanan halal dari darat di sini disebutkan yang pertama binatang ternak seperti kambing, sapi, apalagi ayam, bebek, dan lain sebagainya. Biji-bijian seperti jagung, padi, ketela, dan kedelai dan lain-lain. Umbi-umbian seperti kentang, wortel itu umbi-umbian biasa untuk masak. Jangan sop itu kan wortel dan lain sebagainya ya. Selanjutnya sayur-mayur seperti bayam, kangkung yang sering kalian masak, oseng-oseng, bayam yang sering kalian masak untuk jangan bening itu. Kalau kita jangan bening ya, bahasa Indonesia jangan bening itu apa ini? Apa ini? Sayur bening. Nah, dan buah-buahan seperti anggur. Selanjutnya macam-macam minuman yang halal. Minuman yang halal adalah minuman yang airnya alami, antara lain air sumur. Sumur ya, sumur gua itu yang kita itu cenje sumur gua ada menurut desa kita itu namanya sumur gua. Air sumur, air sungai. Sungai itu yang sungai yang masih bersih, nggak sungai yang sudah tercemar. Air danau, air hujan itu boleh diminum. Jadi memang halal itu, jelas-jelas halal. Jadi kalau ada hujan kalian mau tidak sengaja, boleh. Itu malah baik. Tidak usah. Itu termasuk minuman yang halal. Minuman yang tercampur dengan benda halal seperti kopi. Kopi itu halal. Jadi air putih. Jadi minuman yang bercampur dengan benda halal seperti kopi. Kopi dicampur dengan teh. Demikianlah tentang makanan dan minuman halal, semoga bermanfaat. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan? Pak, apakah kita diperbolehkan memakan cacing? Bagaimana anak-anak? Ada yang sanggup menjawab pertanyaan tadi? Bolehkah kita memakan cacing? Oh, cacing itu enak katanya ya. Boleh?
Silakan Tidak Ustaz. boleh karena menjijikan. Tidak boleh karena menjijikan. Yang lain ada yang mau menambahi? Mas Dimas, cukup jawabannya Mas Yusuf saja, hanya yang menjijikan tidak boleh nanti itu. Mau ditambahin atau enggak? Jawaban Mas Yusuf selain menjijikan, cacing? Cacing, segala sesuatu yang menjijikan itu hukumnya haram dikonsumsi. Kalaupun ada yang pertanyaan, Pak, kadang itu kok pakai obat? Ada orang yang sakit tipes, di daerah kita itu kan biasanya obatnya makan atau minum cacing. Kalau untuk obat, cacing itu hukumnya boleh, dengan catatan kita tidak boleh beriktikad atau berpendapat menghalalkan. Hanya boleh ini tetap haram. Paham? Jadi cacing itu haram kalau tidak ada ketentuan untuk obat. Biasanya orang tipes diwai obat, dikasih obat apapun itu susah. Kalau dikasih cacing itu cepat hilang, panasnya turun, cepat membaik. Itu makan cacing atau cacing digodok. Itu ya. Itu boleh makan cacing dengan catatan tidak boleh beriktikad itu menjadi halal. Tidak boleh malah halal ini jadi halal karena untuk obat tidak boleh. Tetap mengatakan ini tetap haram. Tapi karena untuk obat boleh tapi tetap ini haram. Paham? Ada yang mau tanya lagi? Saya Pak, Ya, silakan Mas Ayi. tangga saya ayamnya ketabrak motor kalau disembelih, bagaimana hukumnya Pak? Oh, gini Pak. Yang lain, siapa yang sanggup menjawab pertanyaan Mas Ayi? Pertanyaannya, tetangganya itu kemarin ada ayam ketabrak motor. Setelah ketabrak motor, diambil lalu dipotong lehernya. Nah, disembelih. Bagaimana hukum ayam yang ketabrak motor terus disembelih? Oh, siap. Ya, oke. Tidak boleh karena itu sudah menjadi bangkai. Karena sudah menjadi bangkai Mas Ayi. Jadi kalau ayamnya itu sudah menjadi bangkai, kok ketabrak motor kok mati, mungkin ada yang lain menambahi? Tidak ada ya. Kalau tidak ada ayam, kambing, apalagi sapi ketabrak mobil, ketabrak motor, ketika sudah mati, sudah geletak, walaupun sudah disembelih itu hukumnya haram, sebab itu namanya bangkai. Terkecuali ayam ataupun sapi atau kambing itu ketika tabrak motor masih ada tanda-tanda kehidupan. Kalau tabrak motor, aduh, ya apa diambil, disembelih, itu masih boleh, sudah menjadi bangkai. Tapi kalau sudah ditabrak motor, ternyata dia sudah tidak ada kehidupan, nggak obat, walaupun dipotong lehernya, itu namanya sudah bangkai. Tapi kalau masih ada kesempatan hidup, lari dulu, ya diambil, baru dipotong, itu masihnya ada kesempatan hidup dan itu boleh dimakan. Paham nggak? Selanjutnya adalah kita diskusi. Kita buat kelompok, masing-masing kelompok itu 5 anak. Ya, silakan didiskusikan. Diskusikan apa yang telah saya sampaikan. Dan ini dikumpulkan nanti bagi cowok ini mengumpulkan semua, sebutkan 10 makanan halal apa semua. Ini diskusikan salah satu jenis makanan yang halal. Diskusikan bagaimana cara menyikapi temanmu ketika memberi makanan agar ternyata makanan tersebut didapatkan dengan cara yang tidak halal.
Siapa dulu nih cewek ya, karena ceweknya lebih dominan, lebih banyak. Jadi cewek, cowok, cewek. Silakan cewek dulu, silakan dipresentasikan. Maju bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi tentang bagaimana cara menyikapi temanmu ketika memberimu makanan, akan tetapi ternyata makanan tersebut didapatkan dengan cara yang tidak halal. Cara menolaknya: 1. Menolak dengan sopan. Menolak dengan sopan ialah terima pemberian tersebut dengan mengucapkan terima kasih atas kebaikan hati temanmu. Cara yang kedua yaitu jelaskan dengan jelas bahwa kamu tidak bisa menerima makanan tersebut karena kamu tidak mengonsumsi makanan yang tidak halal. Serta gunakan bahasa yang sopan dan tidak menyalahkan agar temanmu tidak merasa tersinggung. Halo teman-teman, apakah sudah paham? Udah paham? Yang lain udah paham? Disampaikan hasil diskusi kelompok 1 udah paham? Paham? Ada yang mau ditanyakan? Silakan, ada yang mau tanya? Mau tanya? Belum, silakan bisa ditanyakan. Saya mau tanya, Ya, silakan. bagaimana saya telah diberikan makanan oleh teman. Ya. Saya tidak tahu bahwa itu barang diharam. Kalau sudah terlanjur kemakan bagaimana? Nah, ada teman kamu itu dapat makanan yang tidak halal. Artinya makanannya nggak halal, tapi hasil mencuri contohnya. Baru tahu setelah dimakan. Bagaimana itu solusinya? Ada yang bisa menjawab? Teman-teman silakan. Masing-masing kelompok ini silakan. Tahunya itu setelah dimakan. Kalau makanan itu hasil mencuri. Setelah dimakan, bagaimana? Silakan dijawab. Kita bisa menerima makanan tersebut dengan cara berterima kasih, lalu berbicara istighfar setelah itu. Jadi hukumnya saya terangkan, jadi hukumnya tidak apa-apa karena yang pertama kalian itu tidak tahu. Tapi setelah tahu, kamu harus minta ampun kepada Allah ketidaktahuannya dengan jalan banyak-banyak membaca istighfar. Paham yang lain? Yang lain? Kelompok ini yang paham? Jadi saya ulang pertanyaannya, teman ini dapat makanan hasil mencuri. Contohnya mangga, tidak tahu kalau hasil mencuri. Ketika dimakan sama-sama, setelah selesai dimakan, ternyata baru dikasih tahu kalau mangga itu hasil mencuri. Itu namanya sudah terlanjur dimakan. Yang pertama tidak apa-apa karena tidak tahu. Cara menghilangkannya, cara tobatnya adalah dengan memperbanyak istighfar. Ada yang mau tanya yang lain? Silakan kepada kelompok ini. Ya, sementara dan cukup ini kelompok ini sudah duduk. Silakan duduk kembali. Terima kasih atas presentasinya. Silakan duduk kembali. Selanjutnya adalah hasil diskusi kelompok 3. Waktu dan tempat dipersilahkan. Kepada ketua kelompok dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami dari kelompok 3 akan membicarakan hasil diskusi tentang makanan halal dan haram. 1. Silakan yang mau bertanya tentang makanan halal dan haram. Tanya, steak itu halal apa haram? Haram karena terbuat dari darah hewan. Ya, paham? Tidak? Jadi pertanyaan dari saudari Alia, teman kita Alia itu menanyakan bagaimana hukumnya didek? Tahukah apa itu didek? Didek itu adalah darah hasil penyembelihan hewan ditaruh di baskom atau apa terus
digoreng, kasih obat panas dan sebagainya, digoreng itu hukumnya haram. Jadi dideh itu darah yang digoreng hukumnya haram. Adapun ada dua darah yang hukumnya halal. Yang pertama adalah hati, yang kedua adalah jantung. Selain hati dan jantung, yang itu yang namanya darah itu hukumnya haram. Paham ya? Jadi darah yang boleh dimakan itu hanya dua, hati dan jantung. Selain itu namanya dideh, hukumnya haram. Ada yang lain mau tanya? Ya, cukup? Cukup? Terima kasih atas presentasinya. Padanya waktu dan tempat kami persilakan. Selanjutnya, terakhir kali, semoga ini adalah yang bisa memuaskan kalian semua. Hasil diskusi presentasi kelompok 2. Kepada kelompok 2, waktu dan tempat kami persilakan. Kita beri tepuk semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi tentang salah satu jenis makanan yang halal dimakan adalah yang tidak kotor dan menjijikan. Apa standar atau ukuran bahwa makanan atau minuman ini menjijikan atau tidak? 1. Bahan haram. Makanan yang terbuat dari zat yang haram seperti babi, hewan bertaring, atau hewan yang tidak disembelih dengan benar dianggap menjijikan dan haram. 2. Kontaminasi. Makanan yang dicampur dengan kotoran atau darah atau bahan yang dianggap menjijikan juga tidak layak dikonsumsi. Terima kasih. Silakan teman-teman yang belum paham dapat bertanya. Ada yang mau tanya? Silakan. Makanan yang menjijikan, makanan yang haram dan ada yang tanya? Tadi sudah apa? Tanya, silakan. Apakah bruto itu termasuk makanan haram? Bruto, tahu bruto enggak? Tahu bruto enggak? Nah, kita itu tanya bagaimana hukumnya bruto. Bruto itu ekor ayam itu loh yang tempat tumbuhnya ayam. Nah itu bruto. Silakan dijawab. Bagaimana hukum bruto itu? Boleh jika dibersihkan terlebih dahulu. Boleh jika dibersihkan lebih dahulu. Jadi bruto itu boleh. Jadi saya jawab, saya tambahi. Tadi yang diterangkan bahwa makanan yang diharamkan itu termasuk yang menjijikan atau yang beracun. Bruto kalau itu dianggap menjijikan seperti usus dan sebagainya itu boleh dimakan selama itu sudah dibersihkan dengan bersih, itu boleh dikonsumsi. Ayo ada yang mau tanya lagi silakan pada kelompok ini. Ya silakan. Anggur merah itu. Anggur merah itu lagunya Peggy Z yuk. Anggur merah yang dulu memabukkan diriku anggap itu hukumnya haram. Anggur merah itu hukumnya haram sebab memabukkan, ada mahdorotnya. Tadi yang disampaikan tadi sudah jelas, makanan yang menjijikkan dan ada mahdorotnya bahkan menghilangkan akal seperti anggur merah itu hukumnya haram, tidak boleh dikonsumsi, itu membahayakan tubuh kita. Ada yang lain? Ya? Ya silakan duduk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kembali ke ditata kembali ke jalan sedia kala. Terima kasih. Itu adalah bagaimana pembelajaran hari ini. Kalian ada yang ingin tanya langsung tanpa lewat diskusi tapi enggak? Mau tanya langsung pada saya? Silahkan, yang belum paham bisa ditanyakan. Untuk pembelajaran tentang makan dan minuman yang halal dan haram. Ada yang mau tanya? Silakan, sudah paham semua? Kalau paham ya. Kalau sudah paham, gantian saya yang mau tanya. Itu ada soal 5 soal. Itu pertanyaan saya di situ. Tolong itu dikerjakan.
Dijawab dengan baik dan tertib sesuai dengan kepahaman yang telah kalian dalam masa pembelajaran tadi. Silakan kerjakan. Kumpulkan kalau sudah. Jadi intinya makanan halal adalah makanan yang telah ditetapkan oleh syariat, adalah makanan yang bersih, makanan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam melalui Quran ataupun hadis, dan makanan itu bersih, tidak ada makdurotnya atau penyakitnya. Dan makanan yang halal, makanan yang haram adalah makanan yang dilarang oleh Quran dan hadis, dan itu menjijikkan serta ada makdurotnya atau penyakitnya. Jadi gitu ya. Jadi hari ini untuk pembelajaran kali ini sudah cukup selesai. Itulah hasil dari pembelajaran hari ini tentang makanan dan minuman halal dan haram. Jadi pertanyaan saya, apa kalian semua sudah paham? Dan selanjutnya, apakah nanti kalian bisa membedakan tentang makanan halal dan haram? Dan selanjutnya, semoga kalian nanti bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita bisa menjalankannya sehingga tubuh kita akan menjadi tetap sehat dan tetap mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum pembelajaran ini kita tutup, kita baca alhamdulillah 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.